Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallam. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil aziz wa huwal qawiyyul aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul 'ilma darajatan. Ayat sadaqallahul 'azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan para alim, para tokoh sesepuh masyarakat, para asatidz, bapak-bapak haji, abang-abang haji, segenap jajaran pengurus Masjid Jami' At-Taqwa, Wali Suhur, Bapak Haji Kamal beserta jajarannya, para hadirin, bapak-bapak, mohon maaf namanya tidak bisa disebutkan satu persatu. Insyaallah tidak mengurangi rasa hormat takdim kepada para jamaah sekalian rahimakumullah yang sama-sama diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah dan inayahnya. Di antara hidayah dan inayahnya Allah, kita bisa kumpul sama-sama di tempat yang insyaallah penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ini. Salawat dan iring salam, mari kita sama-sama sanjungkan kehadiran baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imamul Anbiya wal Mursalin wa syuhada was shalihin. Mudah-mudahan kita semuanya telah aku menjadi umatnya Kanjeng Nabi dan kelak sama-sama mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah, sebelum kita melanjutkan kajian, mari kita sama-sama tawassul. Mudah-mudahan tawassul ini menjadi asbab turunnya keberkahan, turunnya kemudahan, turunnya rezeki yang halal, yang berkah, yang manfaat, yang banyak buat bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin.
Tahu ya? Wal maqalatu saminatu bermula ucapan yang ke-8. An Utsman dari Utsman radhiyallahu anhu. Ucapan ini dari Sayyidina Utsman, menantunya Kanjeng Nabi sekaligus juga Khulafaur Rasyidin yang kedua. Yang ketiga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kata Sayyidina Utsman, gimana? Wujidat ditemukan. Wujidat ditemukan. Wujidat ditemukan. Halawatul ibadati, manisnya ibadah. Manisnya ibadah di arba'ati asya'a, pada 4 perkara. Kata Sayyidina Utsman, manisnya ibadah, lezatnya ibadah, legitnya ibadah, nikmatnya ibadah itu ada dalam 4 perkara. Dilihat pertama apa aja tuh? Bermula awalnya arba'ah, itu bi'adai fara'idillahi, di dalam melaksanakan kewajiban Allah. Yasiriha, gampangnya faraid, wa asiriha, dan sulitnya faraid. Menurut Sayyidina Utsman, manisnya ibadah yang pertama adalah melaksanakan kewajiban Allah, baik yang gampang maupun yang sulit, gak milih-milih. Kalau memang itu adalah wajib dikerjain. Ketika orang melaksanakan ibadah 5 waktunya sempurna, gak milih-milih. Ada yang ringan, mungkin zuhur sama asar ringan, maghrib juga ringan, isya sama subuh agak berat karena bertentangan dengan nafsu daripada tidur. Apalagi subuh. Subuh itu adalah ibadah yang paling berat di antara ibadah yang lainnya. Kenapa? Ya lagi enak-enaknya tidur, kemudian kita harus bangun untuk melaksanakan sholat subuh, itu adalah sulit. Jadi mau sulit mau tidak, mau gampang mau tidak, tetap fardu itu dilaksanakan. Apalagi yang wajib, banyak sebenarnya yang wajib itu. Ya, kalau kita merujuk pada rukun Islam, yang pertama syahadat, enteng lah. Syahadat itu wajib. Wajib bagi orang masuk Islam dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rujuk yang kedua adalah sholat. Rujukan yang ketiga adalah puasa di bulan Ramadan. Itu bagi orang yang tidak terbiasa melaksanakan puasa berat. Tapi bagi yang biasa ya tidak berat, karena udah biasa diawali Senin Kamis istiqomah, diawali dengan puasa Nabi Daud, diawali ya macam-macam orang tua amalannya. Maksudnya ada yang Nabi Daud ya ada yang Senin Kamis ya ada yang Ayyamus Shawwal, Ayyamul Bid juga ada. 3 hari di awal daripada bulan Qamariyah, di tengah-tengah 3 hari pada bulan Qamariyah, di akhir daripada 3 hari bulan Qamariyah. Nah, itu baru mudah itu. Ketika memasuki puasa Ramadan akan lebih gampang menurut beliau. Tapi jangan heran loh, ada orang-orang yang memang tidak pernah puasa di bulan yang lainnya. Ujung-ujung besokannya Ramadan itu berarti minta ampun, gak pakai dikata juga jangan. Kata orang Betawi. Ya bayangin dari min tulu'il fajri shadiq ila ghurubi syamsi, dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, kita menahan lapar, menahan haus, menahan dahaga, menahan nafsu. Itu berat.
Dan kalau orang yang betul-betul masyarakat, ya tidak berat. Kan kalimatnya yasiriha wa asiriha, mau gampang mau sulit tetap itu dikerjakan, dan insya Allah akan mendapatkan manisnya ibadah, nggak pilih-pilih. Sebab ada orang yang pilih-pilih, ada zuhur kerjain, asar kerjain, maghrib kerjain, isya agak, subuh agak. Artinya tapi bukan orang kasih, bukan. Maksudnya ini kita bicara hamba Allah. Ada hamba Allah yang sholatnya bentak-bentak, lagi kepengen sholat ya sholat, kepengen enggak ya enggak, karena lagi pengen duit lupa dengan Allah. Ini mah hamba Allah. Saya bicara secara universal ya. Ada kalau lagi enggak punya duit, lagi ini dekat banget dengan Allah ya kan, dia doa minta diluaskan rezekinya. Kadang udah rezekinya luas, ramai dengan Allah. Kadang tapi tidak buat orang resek. Orang resek mau susah, mau gampang, mau rezekinya luas, tetap konsekuen ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian merujuk lagi kapan? Ke zakat. Zakat juga jangan dianggap enteng itu. Enteng juga bagi orang yang roman, orang yang gini Pak. Jadikanlah dunia itu jangan di hati. Kalau di hati itu bahaya. Jadikanlah dunia itu di tangan. Kalau dunia di tangan itu ya, nah di tangan ya ada yang alhamdulillah, lagi nggak ada ya bersyukur aja gitu. Artinya tidak menjadi keberatan adanya rezeki, alhamdulillah, lagi belum ada ya alhamdulillah tetap gitu kan. Jadi adanya juga di tangan kok. Nah, zakat juga sama. Ada orang yang menganggap zakat itu berat, ada yang memang enteng-enteng aja, udah kewajiban, enteng-enteng aja. Mengeluarkan 21% itu ya udah biasa. Kalau orang udah biasa, walaupun sebanyak juga akan tetap dikeluarin Pak. Tapi kalau memang nggak biasa, ya rada-rada berat. Apalagi rezekinya gede, misalnya 3 miliar, bisa. Kita ngomongin yang kaya aja kan, ngomongin yang kecil-kecil mah udah biasa kita tiap kali apa ya. Nah misalnya 3 miliar bisa, namanya juga. Tapi syukur juga sih kalau ada orang biasa rezekinya segitu, bisa. Berarti kan perkarannya tahunnya udah kemarin 75 juta, gede nggak? Gede, bagi saya gede 75 juta. Tapi bagi orang yang biasa berzakat ya enteng-enteng aja. 10 juta ditumpukin 75-nya dibungkusin, diamplopin segala macam, ya udah biasa aja. Dan itu akan bisa menemukan daripada manisnya ibadah. Yang kelima adalah haji. Ini orang lagi berangkat haji nih, cuman agak semrawut nih haji tahun ini nih. Agak semrawut luar biasa. Ada yang kopernya 4 jam, nggak tahu perasaannya gimana itu. Kemarin saya dapat WA dari sahabat wakil PWNU, wakil pengurus wilayah NU DKI Jakarta. Ya itu beliau menyampaikan termasuk praktisi haji sangat semrawut tahun ini. Ya, tapi mudah-mudahan ada perbaikan itu. Bukan kesalahan Saudi, kesalahan kitanya. Penggerak-penggeraknya itu wis macam-macam lah. Ya nggak perlu dijabar. Oke, masalah haji itu kan, ya ada yang sulit, ada yang gampang. Ya ketika lagi sulit itu, ya banyak lah kesulitannya ya haji malah. Banyak. Bagi melontar jumroh, kan pernah orang mau melontar jumroh itu berdesakan. Dari sono pulang baliknya maju sama. Ambilnya waktu Abdul, waktu duha. Makanya orang-orang Asia Tenggara itu supaya ambil aman mau. Ya, agak sepi. Tapi yang paling Abdul itu ya memang itu waktu duha. Yang penting kita ambil yang sah aja lah.
Kemudian juga wukuf di Arafah, Masya Allah. Seluruh manusia, seluruh hamba Allah yang sehat, mau yang tidak sehat, kumpul semuanya. Itu kan sulit, Pak. Bagi yang sehat mungkin agak mudah. Bagi yang tidak sehat, mau di rumah sakit, mau di apa, itu harus dibawa, Pak. Karena al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Sulit bagi orang yang sedang tidak sehat, dibawa pakai ambulan sampai ke Arafah sebentar, nggak apa-apa, nanti dibalikin lagi. Ada pun yang melontar Musdalifah, lewatin aja nggak apa-apa, dibadalin maksudnya. Bagi mereka yang tidak sehat, bagi yang sehat ya rugilah kalau kita tidak di Musdalifah ambil batu, kemudian melontar jumroh di Mina, kemudian tahallul awal, lanjutin lagi dengan tawaf ifadah. Ya, pokoknya rangkaian haji ini laksanakan, apalagi tawaf ifadah. Itu orang kebek itu ya apalagi orang yang dilihat dari atas. Dari atas itu Masya Allah orang nguyek banget. Tapi bismillah Allah Ta'ala yasiriha au asiriha, udah bismillah aja, udah bisa. Modes-modes kan, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Nanti haji mah jangan takut. Jangan takut, kalaupun kita wafat di Baitullah, ya udah. Malah orang pada minta, lalu khawatir wafat di Baitullah. Kepengen mati di Mekah, ada yang besar-besar, ada yang keinjek segala macam ya. Tapi yang mudah-mudahan haji kita tahun ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memudahkan segala urusannya, berangkat sehat, pulang sehat, yang paling utama adalah mendapatkan predikat haji yang mabrur. Amin. Ya Allah Rabbal Alamin. Itu pada menurut Sayyidina Utsman, jadi ibadah, manisnya ibadah bisa ditemukan di dalam melaksanakan kewajiban yang enteng maupun yang sulit. Ya. Pak, bisa dipahami kan? Insya Allah ya. Terus kewajibannya dikerjain, insya Allah manusia pada kenal. Wasani bermula yang kedua itu istinabi maharimillahi, di dalam menjauhi perkara yang diharamkan Allah. Sogiriha, kecilnya maharim, wa kabiriha, dan gedenya maharim. Ya uang boleh nyolong mau 5.000 ke bahasanya. Ini contoh-contoh yang haram, katakan itu ya. Nyolong mau 5.000 ke mau 1 juta sama aja. Itu adalah yang diharamkan oleh Allah. Jauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ya banyak. Ya judi, katakanlah kita jauhi itu, nggak mau judi. Mabok, kita nggak mau mabok. Zina, kita nggak mau zina. Nipu, kita nggak mau nipu. Bohong, nggak mau bohong. Walaupun bohong itu nggak bayar katanya. Masya Allah, bohong nggak bayar. Ya. Jadi apa yang diharapkan oleh Allah kita jauhi. Ya insya Allah manisnya ibadah akan kita bisa dapat. Kita nggak mau zina, kita nggak mau mabuk, kita nggak mau judi, kita nggak mau apa lagi tuh. Ya pokoknya ya Bapak juga udah paham dah. Yang mana yang halal, mana yang haram. Kerjakan yang halal, tinggalkan yang haram. Makanya ketika Jumat itu khatib menyampaikan usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza muttaqun, wasiat kepada diriku dan juga kepada para jamaah untuk selalu bertakwa kepada Allah. Takwa kepada Allah apa? Imtithalu awamirillah wastinabu nawahihi, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah. Itu manis tuh hidup tuh Pak. Gak akan berurusan dengan banyak orang. Coba kalau kita tipu-tipu, kita urusan lagi dengan orang. Apalagi kita bohong, urusan lagi dengan orang.
mencuri, urusan dengan orang dan juga urusan dengan polisi, segala macam lah, ya kan? Nah itu nggak bisa manis di hidupnya Pak. Kalau kayak begitu, ya mudah-mudahan kita ini ngaji dan bisa kita melaksanakan atau ngamalin apa yang kita kaji. Wasalisu, dan yang ketiga, fil amri, di dalam memerintah bil ma'rufi, dengan baik, namanya amar ma'ruf. Jadi memerintahkan kepada kebaikan itu akan bisa manis ibadahnya. Apa sih ma'ruf? Wa bermula amal ma'ruf itu kullu ma, tiap-tiap perkara ya yuhsinu, yang membaguskan apa ma bisyari, dalam syariat. Maksudnya ini singkatnya, sesuatu yang menurut syariat baik itu adalah baik, atau bahasa enaknya, kalau menurut agama baik ya insya Allah baik. Begitu Pak ya, itu namanya amal ma'ruf. Orang tua memerintah kepada putranya untuk melaksanakan sholat, itu amal ma'ruf. Kiai, ustaz, ajengan, apalagi menyampaikan kebaikan, memerintahkan sholat, puasa, segala macam, itu namanya amal ma'ruf. Tetangga dengan tetangganya saling berwasiat dalam kebaikan dan kebenaran, itu juga amal ma'ruf. Ngajak orang baik, ayo kita berjamaah, itu ganjaran itu, jangan semua baik. Makanya ada orang katanya agak enak, ada tamu ngajak ke masjid, ajak aja ya. Kadang-kadang orang agak enak katanya, ada orang lagi namu ke kita nih, pas waktu sholat zuhur atau sholat tiba, ayo kita di situ ada kesempatan ibadah dan double ibadah kita juga. Yuk kita ke masjid yuk bareng-bareng. Ya insya Allah sih kalau masyarakat kresek kan, ya yang di sini itu pada begitu kayaknya. Yuk kita sholat dulu yuk, habis sholat dulu kita makan yuk. Kan gitu. Itu baik. Amal ma'ruf. Dan memang diperintah oleh Allah. Kalau diingat khutbah khatib itu ada kalimat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkuruni yadhkurkum. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Benar ya? Terakhir apa terakhir itu? Terakhir. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkuruni yadhkurkum washkuru 'ala ni'matikum wa la fitnah. Terakhir. Kalau kayak gini kadang lupa nih. Ya namanya manusia, apalagi model saya banyak lupa. Itu berarti yang kedua tuh. Kalau yang tadi mah apa namanya, aku lupa nih pas tabiru ini tidak paham. Oh yang kedua, innallaha subhanahu wa ta'ala ya'muru perintah bil adli, dengan adil. Ya pertama tuh. Kemudian apa tuh? Wal ihsan, berbuat baik. Berbuat baik. Wa itadzal qurba, dan mendatangi orang yang punya kerabat, silaturahim. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tadi ada perintah wa yanha, dan Allah mencegah 'anil fahsya'i, dan daripada perbuatan keji wal munkar. Jadi Allah memerintahkan adil, berbuat baik, mendatangi kerabat yang dekat, dan juga Allah yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh, dan melewati batas. Di situ ada kalimat perintah dan ada kalimat larangan.
fil amri bil ma'rufi, di dalam perintah bil ma'rufi dengan baik. Itu yang ketiga yang akan bisa mendapatkan manusia ibadah. Kemudian wabtighai thawabillahi, dan mencari pahalanya Allah. Wa huwa bermula ibtigha itu min abin illati, daripada atap illah alamat nuliha atas yang diilati illah. Wabtigha thawabillahi, dan mencari ganjarannya Allah. Jadi kita ini di alam dunia diperintahkan untuk cari ganjaran, cari pahala. Di mana? Di alam dunia. Dengan apa? Dengan ibadah. Cari ganjarannya itu. Karena kita diperintah oleh Allah, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Makanya kita betul-betul menghayati. Kita ini tadinya tidak ada. Tadinya tidak ada. Kalau orang yang lahir tahun 60, berarti sebelum tahun 60 kita ini tidak ada. Kemudian diadakan oleh Allah lahir ke alam dunia sampai umur yang ditentukan oleh Allah. Katakanlah umurnya 70 tahun. Berarti nantinya tidak ada. Kita itu hanya setumpuk tanah. Nantinya begitu. Nantinya itu setumpuk tanah. Tadinya tidak ada, kemudian diadakan, kemudian tidak ada. Nah, mumpung kita masih ada, apa yang kita cari adalah ganjaran. Tapi paling utama banget begini, Pak. Mau kemana, Pak? Mau ngaji. Tujuan dalam hati untuk mencari ridho Allah. Pak, mau kemana, Pak? Mau ngaji, mau mencari ganjaran. Boleh. Boleh. Dan memang itu diperintahkan cari ganjaran yang sebanyak-banyaknya agar bisa nanti dinikmati kelak nanti di yaumil qiyamah sebanyak-banyaknya. Ayo kita nyari ibadah dunia ini sebanyak-banyaknya. Cari bekal ya sebanyak-banyaknya. Biar nanti di akhirat gak berasa, gak susah. Sebanyak-banyaknya. Ayo berbuat baik. Cari. Ya banyak melalui sholat wajib dan sunnahnya, melalui puasa wajib dan sunnahnya, melalui haji wajib dan sunnahnya, melalui zakat wajib dan sunnahnya. Itu yang pokoknya, yang sering saya ucapin itu asal kerjain itu yang rukun Islam aja tuh. Kita ini hebat, Pak. Apalagi ya lainnya ditambahin. Berbuat baik terhadap orang tua, berbuat baik terhadap tetangga, berbuat baik terhadap sahabat, berbuat baik terhadap kolega, berbuat baik terhadap anak kecil, berbuat baik terhadap anak yatim, berbuat baik terhadap laki jompo, berbuat baik terus macam-macam. Itu banyak banget. Apalagi rezeki kita banyak, berbuat baik kita infakkan ke masjid, bisa diinfakkan ke mushola, bisa diinfakkan ke pondok pesantren, bisa diinfakkan ke majelis taklim, bisa diinfakkan ke jalan yang mau dibangun, bisa dibawa semacam-macam. Banyak. Jadi kalau Bapak nyari pahala, banyak. Jalannya banyak. Tinggal Bapak pilih. Saking banyaknya, Bapak bisa memilih. Ya syukur-syukur sih dikerjain semua. Syukur-syukur. Tapi kan tidak semuanya punya kemampuan. Paling apa? Syahadat, sholat, puasa. Udah tuh udah. Zakat yang boro-boro, haji yang mungkin boro-boro mungkin ya. Kalau yang duitnya rada-rada tipis ya mungkin. Ini bukan mungkin apa-apa, bukan. Ini mah bisa jadi kan kita nih nggak punya di posisi zakat, di posisi haji. Bisa jadi, Muhammad ya mungkin syahadat, sholat, ya belum puasa nih. Udah itu aja. Warabiu, dan yang keempat itu benahi pada
Yuk sholat, nggak mau ya udah, nggak pakai berantem. Tapi ketika ada orang judi, ada orang mabuk, kita larang, urusannya, iya, urusannya marah dia. Nah ini paling berat. Kalau amal maklum, insya Allah mudah, insya Allah. Tapi kalau nahi mungkar itu adalah berat. Ada orang zina, kamu jangan ke wanita tunggal susila, saya umitnya, marah dia, marah. Ada orang judi, dilarang, ya lagi pas megang kartu, mampus, mampus, sebelah sana begitu juga, mampus. Jadi saling mendoakan mampus orang judi. Ya, kata yang sebelah itu begitu juga, mampus. Judi, duit, apa? Nah itu dilarang, ya pasti marah. Ini berat sekali. Tapi ketika itu ya manis ibadahnya, karena dengan segala konsekuensi. Tapi yang paling enak banget lah ketika jadi pimpinan wilayah, kita jadi wali kota, bikin perda, peraturan daerah. Mumpung kita lagi menjabat, sebab kalau tidak menjabat tanda tangan kita nggak laku. Bikin perda, dilarang minuman keras. Bikin perdanya, dilarang membuka layanan itu. Tapi memang pasti ada bertentangan, Pak. Pasti ada orang tidak mau. Apalagi institusi-institusi yang memang bisa mengambil dari uang-uang tersebut. Tantangannya besar dari wali kota, jadi gubernur. Ketika ingin melakukan sesuatu yang bisa bermanfaat terhadap rakyat banyak, pasti ada yang nantang, mungkin anggota DPRD, ya kan, dari praksi tertentu. Saya nggak mau nyebut. Kemarin di Jawa Barat itu ada praksi tertentu yang kurang suka dengan gerakan Kang Deddy kuliah di KDM itu, Kang Buddha Pelana, ya kan. Nah ini ya ada aja tantangannya, gitu kan, berat. Nahi mungkar agar apa? Agar keuangan negara terselamatkan. Kebanyakan rapat juga duit mulu, Pak. Banyakan rapat lagi. Ketentuannya kayak model di DPR ini juga begitu. Perampasan aset koruptor itu tidak akan pernah dianu. Padahal ada yang mendorong supaya nahi mungkar, perampasan aset koruptor, supaya koruptor itu tidak merajalela, Pak. Kalau sekarang bukan merajalela lagi, merajalela udah. Nah, kalau DPR RI-nya betul-betul berjuang buat rakyat, segera disahkan daripada rampasan aset koruptor. Enak itu, Pak. Biar keuangannya bisa diselamatkan untuk daripada pembangunan negara. Negara itu bisa dibangun, jembatan perlu dibangun, ya kan? Dana hibah juga. Tapi kan tetap ada yang bermain, Pak. Dana hibah ke mesin mungkin masuknya 100 juta, karena keluarnya 50 juta. Ya 50 jutanya, ya wallah. Saya tidak menyebut wallahu. Sama perizinan juga sama. Perizinan di Kementerian Agama berbulan-bulan. Saya sebelum saya mengajukan perizinan untuk ngaji santri, dia belum keluar, lama. Tahun lalu juga begitu. Ketika kita sudah kasih, langsung tanda tangan. Ada sahabat saya, anda itu di depan pakai agama, urus diselesaikan. Kalau nggak pakai duit, negara itu nggak berjalan. Itu di Kementerian Agama. Nggak tahu kalau di Kementerian Agama. Ada 4 bulan, belum selesai. Saya tanya, saya bertanya tadi, kira-kira administrasinya berapa sih? Saya kembali. Saya kembali. Sebenarnya mereka tidak harus administrasi. Kalian ditugaskan, ASN itu adalah untuk melaksanakan kegiatan itu dan digaji oleh negara. Gajinya dari mana? Dari pajak. Pajak kita, pajak mobil, pajak motor, pajak rumah. Apalagi mobilnya yang sport itu ya, pajero sport. Kemudian apa lagi? Yang bisa-bisanya, yang sekelas itu.
Itu pajak rumah itu. Nah, kembali masalah tadi, mohon maaf, mudah-mudahan warga Gresik ada yang jadi wali kota atau apalagi kalau menjadi gubernur, enak itu bro, enak itu, enak banget. Jangan dikorupsi dan hibah, jangan, titik namanya. Tapi tetap saja sih yang namanya uang orang itu suka. Di Jawa Barat itu ada seorang kiai bakal gubernur tahun lalu, setiap tahunnya dapat 50 miliar untuk pesantrennya. Sementara pesantren yang lain, makanya Kang Deddy itu 50 miliar agak main-main Pak. Usaha-usaha yang lainnya kan ada apa? Ada yang 50 miliar, bahkan ada yang lebih Pak. Ya Allah, ya Allah. Kacau negara itu. Makanya jadi itu saya bilang ini, kalau negara tidak korupsi gak bakal jalan. Nah ini kudu ada yang berdobrak nahi mungkar. Nah kalau rakyat itu cuma ngomong doang, ngomong antara rakyat kayak begini, mudah-mudahan didengar. Kita bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Wahwa bermula mungkar itu perkara laisa yang tidak ada di dalamnya ridho Allah, ridhonya Allah. Jadi yang namanya mungkar itu apa? Sesuatu yang Allah nggak ridho, begitu Pak. Sesuatu yang Allah nggak ridho itu namanya kemungkaran, dan itu harus disingkirkan. Tapi tidak mudah. Kalau memang tidak berhasil, kita sudah memerintahkan kepada kebaikan, kita sudah memerintahkan mencegah kepada keburukan. Tidak berhasil, tidak masalah. Tidak masalah. Tidak masalah. Kenapa? Itu sudah berbuat. Dan memang iya sih, di dunia itu tidak terlepas daripada pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada langit dan bumi, ada baik, ada buruk. Jadi dunia itu memang ya sejalan-jalan itunya, ada kebaikan dan ada keburukan. Gak mungkin keburukan itu akan bisa terlepas. Kebaikan pun insya Allah tidak akan bisa terlepas. Kebaikan berjalan dengan jalannya, kemungkaran juga berjalan dengan kemungkaran. Di DKI kalau ada kemungkaran, ya nggak bisa jalan, ya nggak bisa mohon, karena itu di dunia. Cuman paling tidak kita sudah berbuat. Di DKI ketika bisa jalan, Pemprov DKI tanpa kemungkaran tidak bisa jalan, tidak bisa. Itu yang namanya KPKP yang di Jakarta Barat Cilambar itu ada pajaknya. Masuk Pemprov DKI kan? Kemungkaran bukan? Kemungkaran. Kemarin yang apa namanya di Klondok itu yang kebakar itu apa? Bidang kemaksiatan. Iya, yang LC itu ya saya juga tahu dari televisi menyampaikan karaoke itu kemungkaran bukan? Tetap kita katakan itu adalah kemungkaran. Nggak bisa kita itu adalah perkara yang enggak. Tapi memang saya katakan lagi bahwa memang ini di provinsi DKI ya memang ada kebaikan, ada kemungkaran, dan itu tidak bisa dihilangkan. Coba ada yang bisa menutup ya, jangan Pak Anies saja berhasil untuk Alexis, tapi itu tidak semuanya, tidak semuanya, dan itu tantangannya besar. Waktu itu Pak Anies Masya Allah bagikan orang digoyang, benar ya kira-kira? Ya udah, kita masih sekedar ngaji, ya mudah-mudahan ada penyadaran daripada hamba-hamba Allah di DKI Jakarta. Ya nggak tahu hamba Allah yang mana, supaya menyadari daripada itu adalah mungkar. Jadi mungkar itu adalah wabah bermula mungkar itu perkara laisa yang tidak ada bihi di dalamnya ridho Allah Ta'ala, ridho Allah. Maksudnya sesuatu yang tidak ada keridhaan Allah itu mungkar dan harus kita jauhi. Min kaulin daripada ucapan, ya kita juga kan mungkar dari ucapan kita. Ya, memberi orang yang gak jelas, memfitnah, ya ini mungkar kan? Mungkar. Ya, tapi bagi yang lain insya Allah masih, maksudnya ini hamba Allah bisa jadi lewat lisan kita itu keluar kemungkaran. Pamerin orang yang gak jelas, mungkar, atau memfitnah, itu yang paling bahaya. Orang tidak mengerjakan sesuatu, tapi tidak
lakukan. Ada nggak ya kayak model begitu ya? Di dunia ada nggak di dunia ya? Fitnah itu pasti ada. Pasti ada. Zaman Nabi Yusuf juga ada. Nabi Yusuf pernah difitnah oleh Zulaikha bahwa Nabi Yusuf memperkosa Zulaikha. Kan bagaimana itu? Fitnah itu di penjara. Padahal kehakiman pada waktu itu udah mengetahui, kejaksaan pada waktu mengetahui yang salah itu adalah bininya raja, bukan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu dari belakang sobek, Pak. Bajunya sobek. Kenapa? Ditarik sampai sobek, kuda min duburi belakangnya. Tapi berita yang viral pada waktu itu, berita yang berkembang adalah Yusuf memperkosa Zulaikha. Waduh, gimana itu? Itu fitnah. Kejaksaan tahu pada waktu itu, tapi kalah dengan raja. Kalah. Akhirnya Yusuf dipenjara. Makanya tidak ada yang baik di penjara, yang salah tertawa. Zaman dulunya juga ada. Padahal aslinya adalah Zulaikha memperkosa Nabi Yusuf. Kembalikan itu perempuannya gatel, gila, narik belakangnya ada sudah jangan diperkosa. Begitu Nabi Yusuf. Masya Allah, fitnah. Tapi begini Pak, kiai saya itu namanya Mbah Yedi, ya teroris waktu lagi masih hidup. Anaknya itu difitnah, almarhum Gus Haji Alamuddin bin ya teroris, baru wafat ya, belum. Anggota DPR RI Komisi 9, umurnya masih 45 tahun, namanya Gus Alamuddin Badrul Aqab. Sewaktu beliau masih hidup, namanya di DPR, difitnah, dicaci, dimaki. Ya. Bah, bilang sama abahnya, bah, ini saya di DPR udah nggak kuat, bah, udah nggak kuat. Nah, terus aja kamu menyuarakan kebaikan, terus, tapi nggak kuat, bah, terus. Kalau di DPR semuanya kayak begitu, tidak ada kayak model kamu, rusak semua. Coba, ya itu orang bergerak mungkin ya cabutnya lebih awal. Ya Allah, saya difitnah, bah, saya dicaci maki, bah, apa saya ajak berantem, bah, teman saya itu udah tua pada apa? Kata abahnya, jangan, walaupun kamu masih muda, saya berani Pak dengan itu, katanya berantem juga tuh, walaupun satu fraksi, begitu. Jangan. Apakah saya diem baik? Jangan. Kamu harus berbuat baik terhadap orang yang berbuat buruk. Hebat gak kira-kira? Jangan diem, jangan. Titiknya adalah begini, lah, kamu itu anak saya. Kamu itu kerjaannya merokok, ya, ngopi, gak usah ngamuk-ngamuk. Kalau kamu difitnah, dicaci maki, dan jangan ngamuk-ngamuk. Apa nggak senang kamu dikirimin ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat orang yang mencaci, lewat orang yang memfitnah, lewat orang yang membuli. Jadi ganjaran itu dikirim, Pak. Ya cuma kan nggak kuat Pak, kita difitnah, dicaci, dibully, kita nggak ikut arah daripada pergerakan di DPR itu. Dia berjuang demi kebaikan supaya baik. Tapi memang Allah mau bilang, kamu tetap di situ, jangan mundur sekalipun. Amar ma'ruf nahi munkar. Tidak semua anggota DPR Eropa. Ada yang memang betul-betul memperjuangkan. Insya Allah banyak. Yang paling dari 500 orang tuh yang kilo 300, yang 200 insya Allah ada. Nggak kilo enggak. Nah, jadi bapak-bapak, kalau memang ya kalau kuat, tapi yang benar kuat ya, biarin aja. Kita ini apa
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, udah saya. Ya. Tapi bisa dipahami ya. Masuk ya insya Allah. Ya kalau saya lihat di ta'lim muta'alimah, waktu yang berkah itu waktu diantaranya maghrib dan isya. Kalau di sana ini diisi gitu. Diisi. Kalau bisa ya kalau nggak ngaji di sini baca Quran, baca Yasin, sampai ke isya baru balik. Itu good itu. Good. Makanya jamaah haji dan umroh itu biasanya pulang itu bisa. Nah kalau ayah saya dulu perginya subuh Pak. Subuh, nggak waktu lagi berangkat ke Betul. Subuh, kemudian duhur, asar, maghrib, isya berbalik. Ibu saya nyari mana ini? Kata beliau, Mak, kenapa lama-lama di masjid? Ya, mumpung di Masjidil Haram katanya, mumpung bisa tahun ini, tahun depan tahun tentu bisa berangkat lagi. Di depan berikutnya apa? Ya, mumpung di sini katanya bisa mematangkan Quran. Tahun depan tentu bisa lagi dan duitnya gede, umroh di rumahnya. Kata beliau ini kata orang tua saya, benar itu di masjid aja. Tapi kata dia kenyang aja tuh, ada aja yang nganterin makan, ada yang nganterin koma, ada yang nganterin, nggak tahu. Bapak saya cerita, Bapak waktu lagi masih hidup, dia ada yang kirim, nggak tahu tuh, ada makanan gitu. Karena dia bikin berangkat subuh, duhur, asar, maghrib bisa baru pulang ke hotel. Ya banyak sih yang melakukan begitu banyak. Nah, jangan lama-lama di masjid, biarin mumpung di Mekah, mumpung di Madinah, entah apa doa belum tentu kita bisa kemana lagi. Orang tua jadi ambil orang tua saya, masya Allah udah pilih kali ya, mau kedua itu doanya, masya Allah. Makanya bapak-bapak ibu-ibu yang kesempatan umroh, kesempatan haji, gunainlah dengan sebaik-baiknya. Ya Pak, mudah-mudahan bisa umroh, bisa haji amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa shallim wa barik ala Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sayyidina wa sallallahu alaihi wasallam. Anta na'amin wa anta syakirin anta na'amin wa anta ya Rabbal alamin wa subhanak Allahumma ja'alna jawabana marhum wa tabarrabana min ba'dika barakatan ma'sumah. Allahumma ja'alna wa ja'al awladana wa ahlana wa talamidina wa talamidatina wa ja'alna wa ja'alniyatina min ahli ilmi wa rizqi wa la taj'alna wa iyyahu min ahli syaitan.